Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus jamaah Masjid At-Taufik yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. Kita pada pagi hari ini kembali bertemu melalui media sosial kita ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya dan pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pagi hari ini kajian kitab yaitu Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Bagian dari tema kita yakni tangga-tangga menggapai husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi Rasulullah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Dan Allah juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah hambaku dari kalangan para ulama. Nah, ini menunjukkan tentang yang pertama wajibnya menuntut ilmu, yang kedua bahwa dengan ilmu yang kita miliki ini, ya, seharusnya seseorang menjadi takut kepada Allah SWT. Artinya ilmu itu akan menjadi bermanfaat kalau dengan ilmu itu orang tambah takut kepada Allah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwa ada 3 ilmu yang yaitu paling penting dituntut oleh seorang muslim yang merupakan posisi fardu ain. Nah, yakni ilmu tauhid, kemudian ilmu syir dan ilmu syariat. Ya, beliau Imam Ghazali menyampaikan seperti itu dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Nah, kemudian ya, kita akan lanjutkan, yaitu pertanyaannya adalah kemudian beliau membuat sebuah pertanyaan. Fa in qulta, jika kamu tanyakan, fahal yaftaridu alayya an ata'allama min ilmi tauhidi ma anqudu bihi jami'a milalil kufri wa ulzimuhum hujjatal islam wa anqudu bih jami'a bid'ati wa ulzimuhum hujjata sunnah. Jadi kalau kemudian orang bertanya atau ya Anda bertanya tentang yaitu maka apakah wajib bagi seseorang, bagi diri saya, bagi diri panjenengan semua, bagi diri kita untuk melajari ilmu tauhid yang sampai pada yaitu detailnya itu, mempelajari ilmu tauhid yang ya dengan ilmu yang kita miliki itu mampu membantah, mampu menjelaskan kesalahan-kesalahan dari keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertentangan dengan Islam, sehingga dia menjadi hujah Islam, serta hal-hal yang dapat mematahkan semua bentuk bid'ah, ya, dan memaksa mereka untuk menerima hujah Islam. Jadi apakah kita wajib jadi sampai belajar ya ilmu tauhid ini hingga perkara-perkara yang detail, ya, perkara-perkara yang dapat kita gunakan untuk mematahkan berbagai argumentasi agama-agama kafir
dan mengajak mereka menerima yaitu argumentasi Islam serta hal-hal yang dapat mematahkan berbagai bentuk bid'ah. Jadi sampai detail gitu. Itu apakah hukumnya itu wajib? Ya, kita mempelajari yang demikian ini. Maka beliau jawab, fa'lam, maka ketahuilah anna hadza fardun alal kifayati. Maka yang demikian ini adalah posisinya fardu kifayah. Anna hadza fardun alal kifayati. Maka katalah sesungguhnya yang demikian adalah fardu kifayah. Wa inna ma yata'ayyanu 'alaika ma tusakhihu bihi i'tiqadaka fi usuluddini la ghair. Jadi yang wajib bagi kita adalah mempelajari apa-apa yang dapat membenarkan akidah kita dalam bidang yang pokok. Jadi perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang pokok dalam agama. Tidak ada yang lain. Jadi tidak wajib bagi kita mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid dan detail-detailnya serta memahami semua masalah yang ada padanya. Ya, jadi sampai detail-detail itu tidak sampai seperti itu. Artinya ya, mengetahui secara detail itu adalah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu fardu kifayah dan apa fardu ain? Yaitu kalau fardu ain itu adalah ya, dilihat dari sisi individunya. Jadi kewajiban yang Allah berikan kepada setiap individu. Ya, artinya kalau ada 10 orang, maka 10 orang ini wajib melaksanakan semua, tidak gugur. Ya, kewajiban itu ya, misalnya kalau ada 10 orang, 9 orang sudah mengerjakan, yang 1 orang tidak gugur kewajibannya, dia tetap wajib hukumnya. Beda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila sudah ada yang menjalankan dan sempurna kewajiban itu, maka yang lain gugur. Jadi kalau ada 10 orang, kemudian ada 2 orang sudah menjalankan kewajiban itu dan sudah sempurna kewajibannya, ya, maka yang 8 orang gugur kewajibannya. Nah, ya, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah. Jadi belajar ilmu tauhid hingga perkara-perkara yang detail itu status hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, hanya dijelaskan Bapak Ibu bahwa belum menyampaikan ya, yang demikian itu tadi, ilmu-ilmu yang detail itu dia bersifat fardu kifayah. Maka kemudian beliau melanjutkan, na'am in waraddat alaika subhatun fi usuluddin takhafu an taqdaha fi i'tiqadiha fayata'ayyanu alaika khallu tilka subhati bima amkana minal kalami muqni. Ya, jadi iya, na'am, dikatakan in waradat alaika subhatun fi usuluddin. Kalau pada diri kalian, kalau pada diri Anda itu terhadap kesamaran, terdapat kesamaran dalam perkara pokok di bidang akidah. Jadi kalau kita itu ternyata ya, pemahaman kita di bidang usuluddin itu masih samar dan kita khawatir akan merusak keyakinan yang demikian itu, maka diwajibkan bagi kita ya, yaitu mengatasi yang demikian itu. Maka dikatakan fayata'ayyanu alaika, maka wajib bagimu hallu tilkal subhati, memecahkan subhat ini bima amkana minal kalamil muqni, yaitu dengan argumentasi yang memuaskan. Jadi kalau misalnya ternyata dalam perkara usul itu kita ada kesamaran, ada yang belum jelas, ada yang tidak argumentatif, tidak berdasarkan hujah, maka harus ada yaitu pendalaman sehingga kita mendapatkan argumentasi yang kokoh di dalam akidah kita itu. Oleh karenanya memang di dalam beriman itu, dalam berakidah itu memang harus didasarkan kepada argumentasi yang kokoh. Tidak boleh taklid. Dalam bidang akidah itu tidak boleh taklid. Dalam bidang iman itu tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan. Orang harus betul-betul membangun imannya itu berdasarkan kesadaran, berdasarkan
hujah berdasarkan argumentasi yang kokoh, yaitu dengan jalan menemukan secara akli, ya, secara akli, dalil aklinya, ya, kemudian juga dalil naklinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ya beliau katakan wa iyyaka wal mumarata wal mujadalata fa innaha daun mahdun la dawa lahu fahtarin min juhdika. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hendaknya ya kita itu menjauhi saling unjuk kebolehan, adu argumentasi atau berdebat, ya, banyak berdebat di dalam bidang akidah ini, sebab ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya, ya, yang ini bisa membahayakan keyakinan seseorang kalau perdebatan itu tanpa dilandasi oleh ilmu dalam bidang akidah itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perkara yaitu yang bersifat ilmu, ya, ilmu pokok, ya, usuluddin ini, yakni di bidang masalah akidah ini, ya, memang harus betul-betul kita mengetahuinya, proses berimannya itu dengan cara yang betul-betul dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya. Yakni cara yang bagaimana? Cara yaitu yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu, ya, yakni dengan dibangun berdasarkan metode berpikir. Jadi cara yang akliyah. Karena yang kita lihat bagaimana, ya, di dalam kita beriman itu, dalam meyakini tentang adanya Allah misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mengarahkan kepada kita supaya memperhatikan, yaitu penciptaan langit dan bumi, memperhatikan apa yang di sekitar kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya yaitu malam dan siang, ya. Nah, itu dikatakan la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Ya. Artinya kita diperintah untuk memperhatikan yaitu langit dan bumi, bagaimana langit, bagaimana bumi, yaitu keindahannya, keteraturannya, kekokohannya, ya, yang kemudian dari situ melahirkan suatu keyakinan bahwa Allah itu pasti ada. Itu menjadi dalalatun qat'iyatun, bukti yang nyata, yaitu wujudul khaliq, adanya pencipta. Seperti ketika Allah SWT memerintahkan kepada kita, afala yang duru ilal ibili kaifa khuliqat, ya, afala yang duru, maka apakah mereka itu tidak memperhatikan ilal ibili kaifa khuliqat, kepada unta bagaimana diciptakan. Ya, ini dalam kerangka adalah untuk mendapatkan suatu bukti berdasarkan sebuah kesadaran bahwa dengan mengamati unta itu, maka didapat itu menjadi tanda tentang yaitu adanya sang pencipta. Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin unta itu terjadi dengan sendirinya. Maka dari sini akan dapat kesimpulan bahwa al-khaliqu wajibul wujud. Maka al-khaliq itu wajib adanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi juga ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menantang orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah, itu juga menggunakan agar kita itu mendatangkan satu hujah, ya. Ketika Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Jadi, dan jika kalian itu ragu-ragu dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkan satu buah surat yang semisalnya. Bahkan sampai Allah katakan, wa ta'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan kalian panggillah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang yang benar. Ini adalah, ya, melalui proses berpikir, berarti beriman kita terhadap Al-Quran itu. Sehingga sampai terbukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah SWT. Al-Quran adalah kalamullah, dia bukan yang lain. Karena tidak ada orang yang mampu menandinginya.
ketika Al-Quran itu menantang mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah SWT, ditantang untuk mendatangkan yang semisalnya, dan ternyata ya mereka tidak ada yang bisa. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi di dalam proses ini beriman ini memang betul-betul harus didasarkan kepada pemikiran yang kokoh, yaitu hasil proses berpikir sehingga menjadi kokoh, bukan ya yaitu dogmatis, ya, tidak bersifat dogmatis. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya. Nah, berikutnya kemudian wa kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sir. Jadi kalau tadi bidang bicara tentang tauhid, bahwa ilmu tauhid batasannya seberapa yang kita harus ketahui adalah yaitu yang sifat fardu ain itu, perkara-perkara yang usul. Nah, sekarang dalam bidang yaitu yang kedua, ilmu sir, seberapa batasannya? Maka beliau katakan, Imam Ghazali mengatakan wa kadzalika la yalzamuka min ma'rifatin daqaiqi ilmi sir. Demikian juga engkau tidak diharuskan, engkau tidak diwajibkan mengetahui secara detail yaitu ilmu ya wa jami'i sarhi ajaibil qalbi, dan seluruh penjelasan mengenai keajaiban-keajaiban hati. Jadi mengetahui secara detail ilmu sir itu hukumnya tidak fardu ain, bukan kewajiban setiap individu. Ya, bukan kewajiban setiap individu. Jadi kalau begitu apa? Fardu kifayah, ya, bagi orang yang memang dia punya kemampuan untuk itu. Nah, namun demikian beliau mengatakan illa ma yufsidu alaika ibadaka fatajibu ma'rifatuhu li tajtanibah. Jadi kecuali yang dapat merusak ibadahmu, maka itu wajib engkau ketahui, ya, kecuali ilmu sir yang ada yang bisa merusak ibadah kita, maka kita wajib ketahui, ya. Nah, apa, seperti apa? Maka dikatakan gini, wama yalzimuka fi'luh kal ikhlasi wal hamdi wa syukri wa tawakal, ya, wa tawakkuli wa nahwi dzalika fayalzamuka ma'rifatuhu litu'adiyahu wa amma ma sibahu falah. Ya, dikatakan wa ma yalzimuka, jadi oleh karena itu kewajiban Anda, ya, adalah yakni apa? Apa mengetahui yang bersifat mempengaruhi perbuatan kita. Jadi yang biasa kita lakukan dan alami sehari-hari. Jadi yang wajib kita ketahui nih. Maka yang wajib kita ketahui agar kita dapat menghindarkan diri dari berbagai penyakit hati itu yang merusak ibadah kita, maka kita harus tahu hal-hal yang sifatnya yaitu sesuatu yang alami, yang kita alami, sesuatu yang sudah sering kita alami sehari-hari. Seperti apa? Kal ikhlas, kita harus tahu tentang apa itu ikhlas, ya. Kemudian atau tentang yakni alhamdulillah, yaitu pujian, memuji. Bagaimana dengan memuji itu? Wasyukru, tentang bersyukur, ya. Watawakalu, tentang tawakal, ya, wa nahwi dzalika, dan selain dari itu. Jadi perkara-perkara yang sifatnya memang hal yang kita alami sehari-hari, bahwa ibadah itu perlu ikhlas, bahwa perlu ada sikap di dalam hati kita itu tawakal, kemudian ada syukur dan lain sebagainya, ya, ada sabar, ada ridha. Nah, ini perkara-perkara yang kita alami sehari-hari terkait dengan amaliyah kita, maka kita harus mengetahui ilmu sir tentang ini, ya. Ini wajib diketahui. Maka dikatakan, beliau katakan fayalzamuka ma'rifatuhu litu'adiyahu wa amma ma siwahu falah, ya.
Maka yang demikian ini engkau harus mengetahuinya agar engkau dapat melaksanakannya dengan benar. Adapun selainnya tidaklah wajib. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini batasan dalam ilmu sir ya. Ilmu sir. Nah, kemudian wa kadzalika la yalzamuka ma'rifahu syairi abwabil fiqh. Nah, sekarang dalam bidang syariat, yaitu ilmu yang ketiga. Yang penting kita pelajari kan ilmu tentang syariat. Nah, beliau katakan wa kadzalika, dan seperti itu pula ya, demikian pula engkau tidak wajib mengetahui masalah fikih secara detail. Arah fikih secara detail ya. Nah, minal buyu'i wal ijarati wa nikahi wa tolaki wal jinayati wa inama kullu dzalika fardun alal kifayati. Misalnya fikih tentang apa? Beliau katakan minal buyu'i, tentang jual beli, wal ijarati, tentang upah mengupah, wa nikahi, ilmu tentang pernikahan, wa tolaki, ilmu tentang talak, wal jinayati, tentang jinayat. Beliau katakan wa innama kullu dzalika fardun alal kifayati. Sesungguhnya yang demikian itu sifatnya fardu kifayah. Ya. Nah, jadi sifatnya fardu kifayah. Oleh karenanya ya, ilmu syariat yang fardu ain adalah tentang toharoh, tentang sholat. Nah, ini fardu ain. Kenapa? Karena ini adalah mengikat setiap individu kita. Setiap hari harus kita jalankan. Dan setiap ilmu yang terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau memang kita adalah seorang pebisnis ya, maka ilmu tentang yaitu muamalah minal buyu, ilmu tentang jual beli itu adalah wajib kita ketahui. Kenapa? Karena kita adalah orang yang terjun di dunia itu, aktivitas sehari-hari itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, demikian itu tentang batasan ilmu fikih. Jadi ya, kita tidak wajib mengetahui semua bab fikih ya. Jadi hanya bab-bab fikih yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita amalkan. Nah, kemudian berikutnya beliau menyatakan fa in qulta hadal qadru minal ilmi tauhidi hal yasulu binadril insani min ghairi muallim. Kalau kemudian Anda bertanya, jika engkau bertanya, apakah batasan ilmu tersebut, seperti misalnya ilmu tauhid ini, ya, itu akan dapat diperoleh melalui penalaran yang dilakukan oleh seseorang tanpa guru, ya, dia itu apakah mungkin jadi bab ilmu tauhid minal ilmi tauhidi hal yasulu binadrul insani min ghairi muallim. Nah, untuk memperoleh ilmu tauhid itu ya, apakah mungkin kalau itu didapat dengan tanpa menggunakan perantaraan guru, yaitu misalnya orang merenungkan langsung ya. Beliau katakan fa'lam annal ustada fatihun wa musahilun. Ya, beliau menyatakan bahwa ketahuilah sesungguhnya ustadz, sesungguhnya seorang guru itu adalah fatihun, pembuka, wa musahilun, ya, dan dia adalah seorang guru itu pembuka dan adalah di samping mufatihun, di samping fatihun pembuka, dia musahilun, mempermudah. Ya, jadi seorang guru itu posisinya sebagai fatihun, yang kedua musahilun. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah mempermudah, memberi kemudahan. Ya, wa tahsilu ma'ahu ashalu wa arwahu. Wa Allah ta'ala bi fadlihi yamunu ala may yasha'u min ibadi wa yakunu huwa mu'allimahum subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi
dengan seorang guru maka dihasilkan wa tahsilu ma'hu ashalu wa arwah, yaitu lebih mudah ya dan lebih nyaman. Jadi dengan adanya seorang guru akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah dan lebih nyaman. Ya. Kemudian wallahu dan Allah Ta'ala bifadli dengan karunia-Nya yamunu menganugerahkan ala mayyasha atas orang yang dikehendaki min ibadi dari kalangan hambanya. Fayakunu huwa muallimahum subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah Ta'ala di situ akan menjadi guru bagi mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi ilmu itu kalau demikian ya, ilmu itu dapat dengan orang belajar kepada seorang guru atau dia mendapat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadi gurunya. Maka di dalam ya firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali turun tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Nah, di situ Allah katakan alladzi 'allama bil qalam, alladzi dialah yang 'allama mengajarkan manusia bil qalam dengan pena. Ya. Kemudian setelah Allah katakan gitu dan dia juga mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ya. Jadi, maka di ayat itu ketika Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam alamal insana malam ya'lam. Nah, itu ada dua, yaitu ada Allah mengajarkan seorang melalui perantaraan pena, maka ini dipahami oleh sebagian ulama tafsir Allah mengajar memberi ilmu kepada seseorang melalui perantaraan seorang guru, dan yang kedua adalah Allah mengajarkan langsung kepada hamba itu ya tanpa perantara seorang guru. Jadi tapi Allah sendiri yang menjadi gurunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian summa i'lam anna hadhil aqabati allati hiya aqabatul ilmi aqabatu ka'udun walakin biha yunalul matlubu wal maqsudu wa naf'uha katsirun wa qat'uha syadidun wa khataruha azimun. Kamman ajala anha fadala wa kamman salakaha fazalla wa kam min ta'ihi fiha mutakhayyirun wa kam min hairi munqati'in wa kam min salikin qata'aha fi madatin yasirah wa kharu mutaraddidun fiha sab'ina sannah wal amru kullu biyadillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, summa ilam, kemudian beliau Imam Ghazali mengatakan, kemudian ketahuilah anatil aqabah, bahwa tahapan ini yaitu allati hiya aqabatul ilmi, yakni tahapan untuk mencari ilmu ini, tahapan al-ilm ini ya, itu adalah merupakan yakni aqabatu ka'udun. Ini hambatannya banyak. Tahapan ini cukup sulit untuk ditempuh. Ya. Jadi cukup sulit untuk ditempuh. Walakin biha yunalu matlubul wal maksud. Akan tetapi dengan ilmu itu kita bisa mencapai apa yang kita cari, apa yang kita maksud, apa yang kita tuju. Jadi tahapan untuk tahapan ilmu ini adalah cukup berat dan cukup sulit. Tapi dengan ilmu itu kita akan bisa mencapai apa yang kita maksud dan apa yang kita tuju. Dan wa naf'uha katsirun, manfaatnya banyak. Wa qat'uha syadidun. Ya. Meski juga begitu perampoknya itu sangat banyak. Jadi pembegalnya itu sangat banyak. Manfaatnya banyak, tapi juga di perjalanan kita mencari ini banyak juga perampoknya yang terus mengintai, ya, membegal orang mencari ilmu ini sehingga dia tidak sampai kepada tujuan itu.
wa khataruha azimun, dan bahayanya yang mengitarinya cukup besar. Sehingga banyak sekali ya, kam man adala anha fadola wa kam man salaka fanazala. Ya, memang sangat banyak orang yang berbelok dari jalan itu kemudian tersesat, dan yang menempuhnya lalu tergelincir. Jadi banyak orang yang menempuh jalan ilmu ini, jalan ilmu, dia kemudian berbelok sehingga tersesat, atau dia tergelincir di perjalanannya. Juga banyak orang yang mengembara di jalan ini lalu kebingungan dia cari ilmu, dan tak sedikit para ahli yang lalu ahli ilmu ini, maksudnya pencari ilmu ini, yang dia patah arang, ya, yakni apa? Putus di tengah jalan, atau dia mencari ilmu tadi kebingungan, bertahun-tahun dia tidak mendapatkan ilmu hakikatnya ketika dia belajar, ya, karena kebingungan itu. Namun banyak pula para penempuh jalan yang dapat melampauinya dalam waktu yang singkat. Sedang lainnya itu hanya bolak-balik berjalan selama 70-an tahun tanpa mendapat ilmu. Nah, semua perkara ini adalah kembali berada bahwa di tangan Allah SWT, artinya atas pertolongan Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini jalan ya untuk kita tempuh guna mencari ilmu. Ternyata banyak sekali rintangannya. Nah, aman nafuhu fa'ala ma dzakarna min sidatil hajati lil abdi ilaihi wa binai amrul ibadati kullihi alaihi la siyama ilmu tauhidi wa ilmu sir. Nah, beliau katakan, ya, Imam Ghazali ini mengatakan, adapun seperti yang telah kami sukan di muka, ilmu itu besar sekali manfaatnya. Nah, setiap hamba pasti sangat membutuhkannya. Ini karena semua urusan ibadah ditegakkan di atas ilmu itu. Ya, ilmu ini besar sekali manfaatnya. Karena setiap orang butuh, atau amal ibadah, setiap amal ibadah harus tegak di atas ilmu. Nah, apalagi ilmu tauhid dan ilmu sir, dia katakan. Jadi madzakana min sidatil hajah lil abdi ilaih. Jadi sebagaimana kami sudah sebutkan bahwa ya, seorang hamba itu sangat butuh dengan ilmu. Karena seluruh wabina in amril ibadah kuli alaih, karena seluruh amal ibadah itu dibangun di atas ilmu itu. La siyama, lebih-lebih ilmu tauhid wa ilmu sir. Jadi lebih-lebih ilmu tauhid dan ilmu tentang sir ini. Ya. Nah, jadi dari berbagai ilmu tadi itu, maka seperti yang Al-Fakir sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu adalah ilmu tauhid, ilmu sir, kemudian ilmu syariah. Nah, yang paling penting adalah ilmu tauhid dan ilmu sir ini. Walaqad ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila Dawud alaihissalam faqala ya Dawud ta'allamil ilman nafi'. Qala ilahi wa mal ilmu nafi'. Qala an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kama qudrati ala kulli syai'in fa inna hadha huwa alladhi yuqarribuka ilayya. Jadi sungguh telah diriwayatkan, sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepada Daud alaihissalam. Jadi Allah SWT berfirman kepada, yaitu Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, wahai Daud, ta'allimil ilma an-nafi'. Hai Daud, pelajari ilmu yang bermanfaat. Hai Daud, pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Qala, kemudian Nabi Daud itu bertanya, ilahi, wahai Tuhanku, wamal ilmu nafi', apakah ilmu yang bermanfaat itu? Bapak Ibu, kita perhatikan
pertanyaan Nabi Daud ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ilmun nafi'? Apakah ilmu yang bermanfaat itu? Qala, kemudian Allah menjawab, Allah berfirman, an ta'rifa jalali wa 'azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai'in. Ya, maka Allah berfirman, yang namanya ilmu yang bermanfaat itu adalah jika engkau mengetahui tentang yakni jalali, kemuliaanku, wa 'azamati, dan keagunganku, wa kibriyai, dan tentang kebesaranku, wa kamala qudrati ala kulli syai', dan kesempurnaan yaitu kekuasaanku atas segala sesuatu. Fa inna hadza huwal ladzi yuqarribuka ilayya, karena sesungguhnya inilah yang bisa mendekatkan dirimu kepada aku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', itu adalah ilmu tauhid. Yakni ilmu di mana di sini dikatakan ilmu tentang mengenal Allah. Kita tahu bahwa Allah, kita tahu bahwa Allah itu maha mulia. Jadi kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Ini harus betul-betul kita miliki. Karena ilmu inilah yang dikatakan oleh Allah yang akan menjadikan kita untuk mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza huwal ladzi yuqarribuka ilayya. Karena sesungguhnya inilah ilmu yang mendekatkan dirimu kepadaku. Nah, jadi ini ilmu tentang bukti bahwa ilmu tauhid, ya. Ilmu tauhid, ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, berkata, ma yasurruni allau mittu tiflan wa udkhiltul jannata lam akbar fa'arifa rabbi fa inna a'laman nasa billahi asyadduhum lahu khasyah wa aktsaruhum ibadah wa ahsanuhum fillahi nasihah. Jadi beliau pernah, jadi Sayyidina Ali itu mengatakan, ya, aku tidak merasa senang jika aku meninggal saat masih bayi. Lalu aku dimasukkan ke dalam surga hingga aku tidak sempat besar dan mengetahui akan Tuhanku. Sebab manusia yang paling mengetahui tentang Allah itu adalah yang paling takut dan paling banyak ibadahnya. Juga paling baik nasihatnya mengenai Allah SWT. Jadi beliau mengatakan, sebab manusia yang paling mengetahui tentang Allah itu adalah yang paling takut dan paling banyak ibadahnya, juga paling baik nasihatnya mengenai Allah. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu, yaitu posisi ilmu tauhid, ilmu tentang ma'rifatullah. Nah, kemudian wa amma sidatiha fabdul nafsika fil ikhlasi fi talabil ilmi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian beliau Imam Ghazali mengatakan wa amma sidatiha, adapun untuk menghadapi kesulitan-kesulitan menuntut ilmu itu, fabdul nafsika fil ikhlasi fi talabil ilm, maka ringankan hatimu agar engkau mudah dan ikhlas melakukannya. Nah, jadi untuk menghadapi berbagai kesulitan dalam menuntut ilmu itu kuncinya ikhlas. Kuncinya ikhlas. Ya. Mempelajari ilmu semata-mata karena mengharap ridho Allah. Ikhlas itu membersihkan hati, pikiran dari perhatian manusia, dari perhatian makhluk. Dia hanya berpikir Allah Subhanahu wa taala. Nah,
berbuat semata-mata karena mengharap ridho Allah. Jadi mencari ilmunya bukan karena ingin pangkat, ingin kedudukan, bukan karena ingin harta, bukan karena ingin disebut ilmuwan atau ingin disebut ulama, tapi betul-betul melakukan semata mengharap ridho Allah. Nah, jadi wal yakunit tolaba tirayatin la tolaba riwayatin. Wa'lam anal khatra 'azimun fi talabil ilmi faman talabahu liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih wa yujalisu bihil umara wa yunabihi wa yunahiya wa yubahiya bihil nudara au yatasayyada bihil khutama fatijaratuhu ba'iratun wa safqatuhu khasiratun. Nah, jadi hendaknya engkau mempelajari ilmu itu secara mendalam, bukan sekedar mempelajari riwayat-riwayat, tapi juga ketahuilah bahwa sangat besar bahaya dalam menuntut ilmu bila itu bertujuan untuk menarik perhatian manusia, ya, atau menjadikan ilmu itu sebagai alat agar untuk mendapat kedudukan, bisa duduk bersama para penguasa, atau menuntut ilmu membanggakan diri terhadap orang-orang yang mendebatnya dan menjadikannya sebagai alat untuk memburu dunia. Maka kalau demikian itu yang terjadi, maka perniagaannya, bisnisnya tidak akan pernah beruntung dan transaksinya pasti merugi. Nah, disinilah maka pentingnya ikhlas, karena Rasulullah SAW itu telah bersabda, man talabal ilma liyu fakhira bihil ulama aw liyu mariya bihi sufaha aw liyasrifa bihi wujuhad nasi ilaihi adkhalallahu nar. Jadi man barang siapa talabal ilm, menuntut ilmu, liyu fakhiral ulama, dengan maksud untuk berbangga-bangga dengan para ulama, au liyumariya bisufa, atau untuk memamerkannya pada orang-orang yang bodoh, au liyasrafa bihi wujuhan nas ilaih, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, yaitu mendapat perhatian, adkhalahullahu nar, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi maka hadis ini Bapak Ibu memberikan peringatan kepada kita, ya, wajibnya kita itu ikhlas di dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin duduk dengan para ulama supaya dinilai sebagai orang yang alim, bukan karena ingin pamer di hadapan manusia mendapatkan pujian-pujian, bukan karena ingin dapat kedudukan, bukan karena ingin dapat harta, bukan karena ingin, ya, yang lain-lain. Tapi keinginannya harus hanya satu, orang menuntut ilmu dalam kerangka untuk mencari ridha Allah atau ikhlas. Nah, di situ. Ya. Qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, amiltu fil mujahadati salasina sanah fama wajadtu syai'an asyadda alayya minal ilmi wa khatarihi. Jadi berkatalah Abu Yazid Al-Bustami, aku telah melakukan mujahadah selama 30 tahun. Yang mengatakan amil itu aku telah melakukan fil mujahadati, di dalam mujahadah itu salatina sana, selama 30 tahun. Fama wajatu syai'an, maka tidaklah aku dapati sesuatu yang asyada alayya, yang lebih sulit bagi diriku minal ilmi, ya, yaitu dari menuntut ilmu, wa khatarihi, dan bahaya yang mengitarinya. Nah, jadi beliau Abu Yazid Al-Bustami mengatakan begitu. Jadi aku telah melakukan mujahadah selama 30 tahun dan aku tidak mendapati sesuatu yang lebih sulit aku hadapi selain daripada ilmu dan bahaya yang mengitarinya. Jadi ilmu dan bahaya yang mengitarinya. Maka jauhkan, ya. Jadi wa iyyaka ayuzayyina laka syaitanu
fayaqulu laka idza kana qad warada hadzal qatrul azimu fil ilmi fatarkuhu aula fala tadunu dzalika. Nah, oleh karena itu jauhkan pandanganmu dari dijadikan indah oleh setan. Ya, maksudnya kita harus betul-betul ya jangan sampai tertipu dengan ungkapan setan, di mana setan itu akan mengatakan kepadamu nih, jika bahaya yang besar ini terjadi pada ilmu, maka meninggalkannya tentu lebih utama. Janganlah engkau pernah berpikir demikian. Jadi kalau memang ini bahaya, ilmu bahaya, ya kenapa kita cari ilmu? Ya sudah, enggak usah cari ilmu. Ini bahaya, ini perkataan dari bisikan dari setan yang menghalangi kita seakan memandang indah, yaitu perbuatan meninggalkan upaya mencari ilmu. Ya, misalnya orang mengatakan, waduh semakin tahu malah semakin takut, lebih baik sudah nggak usah tahu. Ini adalah dari syaitan. Falaqad ruwiya an Rasulullah sallam anau qol utli'tu lailatal mi'raji 'alan nar fara'aitu aktsara ahlihal fuqara qalu ya Rasulullah minal man qala la minal ilmi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, ya, utli'tu lailatal mi'raji 'alan nar. Jadi aku ditambahkan pada malam Isra Mi'raj itu, malam Mi'raj, yaitu neraka. Neraka. Jadi Rasulullah SAW melihat neraka pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Mi'raj. Kemudian beliau katakan faru'aitu aktsara adhiyal fuqara. Aku lihat ternyata kebanyakan penggunanya itu orang-orang yang fakir, fuqara. Jadi kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang-orang fuqara, orang fakir. Lalu kemudian mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, minal man? Apakah dia fakir dari harta? Qala, Rasul menjawab, la, bukan. Ya, minal ilmi, bukan. Tetapi dia fakir dari ilmu. Nah, jadi ternyata penghuni neraka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebanyakan orang-orang yang tidak berilmu, orang yang fakir dari ilmu. Maka faman la yata'allamul ilma la ta'atta lahu ahkamul ibadati wal qiyamu bi huquqiha. Walau anna rajulan abadallaha ibadata malaikati samai bi ghairi ilmin kana minal khosirina. Fasamir fi talabil ilm bil bahsi wa talqini wa tadrisi wastanibil kasala wal malaka wal malala wa ila fa anta fi khataril dalal wal iyadu billahi azza wa jalla. Ya. Nah, maka siapa saja yang tidak mempelajari ilmu, maka dia tidak akan dapat melakukan ibadah dengan benar. Jadi kalau kita tidak mengetahui ilmunya, kita tidak akan melakukan ibadah dengan benar dan tidak bisa melaksanakan hak-hak hidupnya sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, ibadah kita bisa salah. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah. Sekiranya seorang menyembah Allah Ta'ala seperti ibadahnya para malaikat langit tanpa disertai dengan ilmu, maka tentulah ia termasuk orang-orang yang merugi. Maka teguhkan dirimu dalam menuntut ilmu, maka istiqomah akan benar. Dengan cara apa? Mengkaji, menyampaikan, dan mengajarkan. Menuntut ilmu, mengkaji, ya, mendalami, kemudian menyampaikan, mengajarkannya. Dan kita harus mengusir kemalasan itu dalam menuntut ilmu. Tidak boleh ada rasa bosan. Jika tidak, maka engkau akan berada dalam bahaya, dalam kesesatan, ya, dalam ketidaktahuan, dan ini sangat bahaya bagi diri kita, karena berarti kita bisa jadi ibadah kita itu kita lakukan bertahun-tahun, tapi karena tanpa ilmu kita tidak tahu bahwa itu salah, ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu.
Summa jumlatul amri annaka idza nadarta fi dalaili sun'illahi ta'ala wa anta nadhara alimta anna laha ilahan qadiran aliman hayyan muridan sami'an basiran mutakalliman munazzahan an hudusil kalam wal ilmi wal iradah muqaddasan an kulli naqsin wa fatin la yusafu bi sifatil muhtasina wala yajuju alaihi ma la yajuju alal mahdudina wala yusbihu syai'an min khalqihi wala yusbiha syai'un wala tatadhammanuhul amakinu wal jihatu wala tahulul hawadisu wal afatu. Maka kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ialah apabila engkau melihat tanda-tanda pada makhluknya, pada makhluk ciptaan Allah, dan engkau tajamkan pandanganmu ke arahnya. Jadi kalau kita melihat pada makhluk ciptaan Allah, melihat tanda-tanda Allah pada makhluk ciptaan Allah, dan engkau tajamkan pandanganmu ke arahnya, niscaya engkau akan mengetahui bahwa engkau dan kita semua, Bapak Ibu, ya, kita akan mengetahui bahwa kita ini punya Rabb, ya, kita ini punya sesembahan, annalaha ilahan, kita punya sesembahan yang qadiran, aliman, hayyan, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman, munazzahan an hudusil kalam. Jadi kita akan mengetahui bahwa kita ini punya sesembahan yang qadiran, maha kuasa, ya, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, muridan, maha berkehendak, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, mutakalliman, yaitu maha berkata-kata, maha berbicara, munazzahan an hudusil kalam, maha suci dari segala cacat dan kekurangan, ya, maha suci dari segala cacat dan kekurangan, maha berkehendak, maha berilmu, ya, dan sifat-sifat lain yang semua adalah indah di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia juga terbebas dari sifat-sifat makhluk, tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Dan Allah Subhanahu wa taala terbebas dari ruang dan waktu serta mustahil mengalami bahaya dan celaka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah di situ, ya, kalau kita memperhatikan alam sekitar, maka kita akan melihat yaitu berbagai bukti, ya, tentang kekuasaan Allah, kehendak Allah, ya, sifat-sifat Allah yang lain, ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu, ya, insyaallah kajian kita pada hari ini kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita dan kita diberi oleh Allah keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang diridhoinya, yaitu jalan Islam, hingga ajal menjemput kita, yang akhirnya kita insyaallah memperoleh predikat husnul khatimah. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.